Resi Bisma lahir. Kisah ini menceritakan perkawinan Prabu Santanu dengan Dewi Cahnawi, yang kemudian melahirkan Raden Dewabrata. Tokoh ini kelak dikenal dengan nama Resiwara Bisma. Kisah dilanjutkan dengan sembuhnya Raden Durgandana dari penyakit bau amisnya, serta pembangunan kerajaan Magadha, di mana Raden Rehatrata menjadi raja pertama. Prabu Pasupati di kerajaan Wirata dihadap Raden Frehadarata, putra sulungnya, Patih Wacita, Arya Manungkara, dan Arya Prabu Kistawa. Tidak lama kemudian, hadir pula Prabu Santanu dari kerajaan Hastina, yang melaporkan bahwa kakaknya, yaitu Prabu Bahliga Raja Siwandapura, hendak menyerang kerajaan Wirata. Prabu Santanu mengaku telah menerima surat dari Prabu Bahliga yang berisi ajakan untuk membalas dendam atas kematian ayah mereka. Belasan tahun silam, Prabu Pratipadewa Murti, Raja Hastina gugur di tangan Arya Prabu Gistawa saat menyerang kerajaan Wirata. Ketika putranya mengalami nasib yang berbeda. Raden Dwabi yang sulung hidup menyepi di hutan, dan tidak diketahui lagi bagaimana kabarnya. Raden Bahlika melarikan diri ke kerajaan Siwandapura, tempat ibunya berasal, dan menjadi raja di sana. Sementara Raden Santanusi, putra bungsu, menyerah kepada pihak Wirata dan mewarisi tahta kerajaan Hastina. Kini hubungan antara kerajaan Wirata dan Hastina tidak lagi sebagai atasan dan bawahan, tetapi sudah menjadi sekutu yang sederajat. Namun demikian, Prabu Santanu tetap menganggap Prabu Pasupati sebagai sesepuh yang dihormati. Itulah sebabnya surat ajakan balas dendam dari kakaknya pun ia tolak dengan tegas. Prabu Santanu menyatakan, jika Prabu Bahlika datang menyerang tanah Jawa, maka kekuatan Hastina siap berdiri di depan Wirata. Prabu Pasupati merasa terharu atas sikap Prabu Santanu tersebut. Ia pun memerintahkan Patih Wasita untuk menyiapkan pasukan demi menghadapi datangnya serangan dari kerajaan Siwandapura. Beberapa waktu kemudian, apa yang dilaporkan Prabu Santanu menjadi kenyataan. Prabu Bahliga dan Patih Wikuntana datang bersama pasukan Siwandapura menggempur kerajaan Wirata. Sesuai janjinya, Prabu Santanu dibantu Patih Basusara pun menempatkan pasukan Hastina di garis depan untuk menghadapi serangan tersebut. Prabu Bahlika terkejut melihat tindakan adik bungsunya itu. Prabu Santanu tidak hanya menolak membantunya membalas dendam, tetapi justru memihak musuh yang seharusnya diperangi bersama. Prabu Santanu menjawab bahwa ia tidak menganggap Prabu Pasupati sebagai musuh, tetapi menganggapnya sebagai sesepuh, pengganti orang tua. Mengenai sang ayah yang gugur di tangan Arya Prabu Kistawa, itu pun bukan kesalahan pihak Wirata. Prabu Pratipa sendiri yang lebih dulu menyerang Wirata, sehingga akhirnya menemui ajan di dalam pertempuran. Prabu Bahliga tidak peduli pada segala alasan yang disampaikan Prabu Santanu. Ia tetap menganggap Prabu Pasupati dan Arya Prabu Kistawa sebagai musuh besar.
Jika Prabu Santanu berada di pihak Wirata, maka adiknya itu akan dianggapnya sebagai musuh pula. Usai berkata demikian, ia lalu memerintahkan pasukan Siwandapura untuk maju memulai pertempuran. Prabu Santanu yang sudah bertekad membela kerajaan Wirata pun mengerahkan pasukan Hastina untuk menghadapi serangan tersebut. Pertempuran sengit terjadi di antara mereka. Saling serang dan saling berusaha mengalahkan. Menjelang senja, pihak Siwandapura mulai terlihat kewalahan. Prabu Santanu berhasil melukai Prabu Bahliga, sehingga kakaknya itu terpaksa memerintahkan pasukannya untuk mundur, meninggalkan kerajaan Wirata. Prabu Pasupati berterima kasih atas bantuan Prabu Santanu yang berhasil memukul mundur Prabu Bahliga dan pasukannya. Prabu Pasupati kemudian mencambung Prabu Santanu, Patih Basusara dan segenap pasukan Hastina sebagai perayaan atas kemenangan tersebut. Setelah dirasa cukup, Prabu Santanu dan pasukannya mohon pamit, meninggalkan kerajaan Wirata. Dalam perjalanan pulang menuju Hastina, Prabu Santanu bertemu seorang wanita berparas cantik di dekat sungai Silugangga. Wanita itu mengaku bernama Dewi Jahnawi yang hidup sebatang kara, tidak memiliki sanak saudara. Prabu Santanu seketika jatuh cinta, dan ia pun mengutarakan niatnya ingin menikahi Dewi Jahnawi. Saat ini usia Prabu Santanu hampir mencapai 30 tahun. Namun belum memiliki istri sama sekali. Dewi Jahnawi pun menerima lamaran tersebut. Maka ia lalu diboyong ke kerajaan Hastina untuk dijadikan sebagai permaisuri di sana. Lahirnya Raden Dewabrata. 9 bulan berlalu setelah perkawinan itu, Dewi Jahnawi melahirkan seorang putra yang diberi nama Raden Dewabrata. Akan tetapi, ia meninggal dunia setelah melahirkan, dan jasadnya musnah, berubah menjadi seorang bidadari. Ternyata Dewi Jahnawi adalah penjelmaan Batara Ganggawati, putri Batara Ganggadenta. Prabu Santanu sangat berduka sekaligus terkejut melihat perubahan wujud istrinya itu. Batari Ganggawati pun bercerita bahwa pada mulanya ia adalah waranggana di Kahyangan Surabaya. Ketika sedang menari dan bernyanyi menghibur para dewa, tanpa sengaja, pakaiannya terlepas karena tidak diikat dengan baik. Batara Indra sangat marah dan menuduh Batari Ganggawati melakukan perbuatan ceroboh. Batari Ganggawati pun diturunkan ke dunia sebagai manusia biasa dan bisa kembali ke Kahyangan apabila telah melahirkan seorang putra raja. Prabu Santanu sangat prihatin, karena itu berarti permaisurinya akan pergi meninggalkan dirinya. Batari Ganggawati pun menghiburnya agar jangan terlalu bersedih. Sebelum berpisah, ia meramalkan bahwa kerajaan Hastina kelak akan menjadi negeri yang sangat besar, bahkan melebihi keagungan Wirata. Untuk itu Raden Dewabrata sebaiknya dipersiapkan menjadi raja yang adil dan bijaksana, yang menguasai
ilmu kenegaraan, dan keprajuritan. Batari Ganggawati pun berniat membawa putra mereka, itu ke Kahyangan, untuk dididik para dewa. Dan kelak akan dikembalikan lagi ke Hastina, setelah menamatkan pendidikan. Mengenai ilmu kenegaraan, Batari Ganggawati akan meminta Batara Rehaspati untuk mengajar. Sedangkan untuk ilmu keprajuritan, Batara Ramaparasu yang akan dimintai kesediaannya menjadi guru bagi Raden Dewabrata. Dengan berat hati, Prabu Santanu pun melepaskan kepergian Batari Ganggawati yang terbang menuju Kahyangan Surabaya sambil menggendong Raden Dewabrata. 7 tahun berlalu setelah peristiwa itu. Kyai Dasa di Desa Maca menerima kunjungan Arya Prabu Gistawa yang diutus Prabu Pasupati. Kedatangan adik raja tersebut adalah untuk menyampaikan petunjuk dewata kepada kedua anak Prabu Pasupati yang dititipkan kepada Kyai Dasa, supaya mereka memulai bertapat demi mendapatkan kesembuhan dari penyakit mereka, yaitu berbau amis sejak lahir. Kyai Dasa lalu menghadirkan kedua anak asuhnya tersebut, yang ia panggil dengan nama Roro Amis dan Jagamatsa. Keduanya pun diberitahu bahwa nama asli mereka masing-masing adalah Dewi Durgandini dan Raden Durgandana, yang merupakan putri dan putra Prabu Pasupati dari Kerajaan Wirata. Mereka berdua sangat terkejut begitu mengetahui kalau ayah kandung mereka ternyata seorang raja. Arya Prabu Bistawa menjelaskan kepada kedua keponakannya itu bahwa Prabu Pasupati sama sekali tidak membuang mereka, tetapi menitipkan kepada Kyai Dasa sesuai petunjuk dewa. Kini usia mereka telah genap 20 tahun. Dan Dewata telah memberikan petunjuk agar keduanya memulai pertapaan demi mendapatkan kesembuhan. Untuk itu Dewi Durgandini hendaknya melakukan topong rem di Sungai Jamuna sebagai tukang perahu yang menyeberangkan siapa saja tanpa imbalan. Sedangkan Raden Durgandana hendaknya bertabang hidang di hutan Grandayana, yaitu hidup dengan memakan rumput saja. Dewi Durgandini dan Raden Durgandana mematuhi. Lalu keduanya memohon restu kepada Arya Prabu Kistawa dan Kyai Dasa untuk memulai bertapa. Raden Durgandana mendapatkan kesembuhan. Sudah 40 hari lamanya Raden Durgandana bertabang hidang di hutan Grandayana. Pada suatu hari, ia didatangi seekor harimau lapar yang ingin memangsanya. Teringat pada pesan Arya Prabu Kistawa yang menyuruhnya untuk meniru perilaku seekor kijang. Raden Durgandana pun sama sekali tidak melawan. Ia merasa ikhlas, andai kata hidupnya harus berakhir sebagai mangsa harimau lapar tersebut. Tiba-tiba, sang harimau berubah wujud menjadi Batara Kalakya, yaitu dewa yang dulu pernah berjanji kepada Resi Srimadewa untuk merawat putra Prabu Wasupati. Ia pun memperkenalkan diri kepada Raden Durgandana dan menyatakan bahwa sang pangeran telah lulus ujian keikhlasan.
sehingga berhak mendapatkan kesembuhan. Raden Durgadana lalu duduk bersila mengheningkan cipta. Sedangkan Batara Kalagya merawat sekujur tubuhnya untuk menghisap penyakit bau amis yang ia derita sejak lahir. Selang agak lama, Batara Kalagaya pun mengakhiri pengobatan. Dan Raden Durgandana dinyatakan telah sembuh, seperti manusia normal pada umumnya. Pada saat itulah, Arya Prabu Gistawa datang, menjenguk ke hutan Grandayana. Ia pun menyampaikan sembah hormat kepada Batara Kalagya, yang telah menyembuhkan keponakannya. Batara Kalagya menjelaskan bahwa dirinya hanya ditakdirkan untuk menyembuhkan Raden Durgadana saja. Sementara itu, orang yang ditakdirkan bisa menyembuhkan Dewi Durgandini adalah Resi Parasara dari Gunung Sapta Arga. Akan tetapi, Dewi Durgandini sampai saat ini belum ikhlas menjalani pertapaannya. Sehingga peristiwa pertemuannya dengan Arsi Parasara mungkin masih lama baru bisa terjadi. Batara Kala, saya telah mengamati Dewi Durga di sini yang masih sering mengeluh. Mengapa harus menjadi tukang perahu dan hidup di desa terpencil? Padahal ia adalah putri seorang raja besar. Arya Prabu Gistawa memaklumi hal itu. Setelah dirasa cukup, Batara Kalagya pun undur diri kembali ke kahyangan. Sedangkan Arya Prabu Gistawa dan Raden Durgandana berangkat menuju kerajaan Wirata. Prabu Wasupati membangun kerajaan Magadha. Prabu Pasupati dan Dewi Suargandini, kerajaan Wirata menyambut kedatangan Raden Durgadana dan Arya Prabu Gistawa dengan penuh sukacita. Namun, mereka juga prihatin mendengar tentang Dewi Durgandini yang belum memperoleh kesembuhan sampai saat ini. Sebagai ungkapan syukur, Prabu Pasupati pun mengirimkan hadiah beraneka macam kepada Kyai Dasa di desa Matsa, yang selama ini telah mengasuh kedua anaknya dengan sangat baik dan penuh kesabaran. Beberapa hari kemudian, putra sulung Prabu Pasupati yang lahir dari mendiang Dewi Yukti, yaitu Raden Rehatrata, bermimpi bahwa dirinya tidak boleh menjadi Raja Wirata karena kelak akan memiliki keturunan yang berwatak Anggara Murka. Begitu terbangun dari tidurnya, Raden Urehadrata pun melaporkan hal itu kepada sang ayah. Ia menyatakan rela untuk tidak menjadi raja dan menyerahkan kedudukannya sebagai pangeran mahkota kepada Raden Durgadana, adik tirinya. Prabu Pasupati sangat terharu mendengar pernyataan Raden Wehadrata yang penuh keikhlasan tersebut. Karena Dewata telah memberikan petunjuk kepada putra sulungnya melalui mimpi, maka Prabu Pasupati tidak bisa menolak hal itu. Sebagai ganti, Prabu Pasupati pun memerintahkan Patih Wasita agar membuka hutan Magadha yang terletak di kaki Gunung Setiaka menjadi negeri baru untuk diserahkan kepada Raden Wehadrata. Prabu Pasupati berpendapat, jika Raden Rehatrata menjadi raja di Magadha, bukan di Wirata, maka ramalan Dewata tidak akan berlaku lagi. Demikianlah, beberapa bulan kemudian,
hutan Magadha telah berubah menjadi sebuah negeri baru yang diberi nama Kerajaan Magadha. Raden Wehadrata pun dilantik sebagai raja di sana, bergelar Prabu Wehadrata. Ia berjanji tidak akan menginjakkan kaki di kerajaan Wirata untuk selamanya, supaya keturunannya kelak tidak mengetahui bahwa dirinya memiliki darah Wirata. Usaha Prabu Pasupati untuk menggagalkan ramalan dewa sepertinya tidak berguna. Kelak setelah beberapa puluh tahun berlalu, Prabu Rehatrata akhirnya memiliki seorang anak yang angkara murka, bernama Prabu Jarasandha. Ia sendiri bahkan tewas dibunuh anaknya itu. Kemudian, Prabu Jarasandha akhirnya tewas di tangan Raden Mergo, darah keturunan Dewi Durgandini. Prabu Santanu di Kerajaan Hastina dihadap Menteri Utama Patih Basusara dan Kepala Pendeta Resi Jawalakni, beserta para punggawa lainnya. Mereka sedang membicarakan keadaan negara yang semakin hari semakin bertambah maju. Kerajaan Hastina kini menjadi negeri besar, bahkan menyamai kerajaan Wirata yang dulu pernah menjadi atasannya. Jumlah penduduknya juga semakin banyak, dan wilayahnya pun semakin luas. Hal ini sesuai dengan ramalan Batari Ganggawati dulu, sebelum berpisah dengan Prabu Santanu. Prabu Santanu lalu teringat pada putranya, yaitu Raden Dewabrata, yang sejak bayi dibawa Batari Ganggawati ke Kahyangan untuk dididik para dewa dan dipersiapkan menjadi pangeran mahkota kerajaan Hastina. Tak terasa kini sudah 15 tahun berlalu. Prabu Santanu berharap Raden Dewabrata telah menamatkan pendidikannya dan dapat berkumpul kembali dengannya. Dalam pertemuan itu, Patih Basusara dan Resi Jawalak mengusulkan agar Prabu Santanu menikah lagi. Karena kurang baik jika seorang raja tidak memiliki permaisuri. Namun Prabu Santanu tidak ingin memikirkan soal itu sebelum bisa berkumpul dengan Raden Dewabrata. Tiba-tiba datanglah seorang pangeran yang mengaku bernama Raden Salwarukma, putra Prabu Bahliga dari Kerajaan Siwandapura. Kedatangannya adalah untuk meminta tahta kerajaan Hastina dari tangan Prabu Santanu, yang tidak lain adalah pamannya sendiri. Menurut Raden Salwarukma, ayahnya lebih tua daripada Prabu Santanu, sehingga lebih berhak mewarisi kerajaan Hastina. Apalagi Prabu Santanu bisa menjadi raja, juga karena mengkhianati Prabu Pratif, ayahnya, dan menyingkirkan Raden Dewapi, kakak sulungnya. Prabu Santanu tersinggung atas sikap keponakannya itu. Ia pun mempersilahkan Raden Salwarukma untuk menunggu di alun-alun jika ingin merebut tahta kerajaan Hastina. Raden Salwarukma dikalahkan Raden Dewabrata. Prabu Santanu dan Patih Basusara memimpin pasukan Hastina berangkat menghadapi tantangan Raden Salwarukma yang membawa sejumlah pasukan Siwandapura.
terjadilah pertempuran sengit di antara mereka. Dalam belasan tahun ini, kerajaan Siwandapura banyak menaklukkan negeri-negeri di tanah seberang. Sehingga kekuatannya sekarang jauh lebih besar daripada dulu saat menyerang kerajaan Wirata. Raden Salwarukma yang masih muda juga memiliki kesaktian tinggi. Dalam pertempuran itu, ia berhasil menangkap Prabu Santanu beserta Patih Basusara. Padahal, ayahnya dulu pernah dikalahkan Prabu Santanu saat berperang melawan kerajaan Wirata. Pada saat itulah, tiba-tiba muncul seorang pemuda lain yang dengan cekatan dapat membebaskan Prabu Santanu dan Patih Basusara, serta menyerang Raden Salwarukma dengan panah-panahnya. Raden Salwarukma kelabatan dan berusaha melawan. Namun musuhnya kali ini jauh lebih tangguh. Ia akhirnya bertekuk lutut di hadapan pemuda yang baru datang itu. Tidak lama kemudian muncul pula Batari Ganggawati yang memperkenalkan pemuda pahlawan tersebut sebagai Raden Dewabrata. Prabu Santanu sangat gembira, sekaligus terharu menyaksikan putranya telah tumbuh remaja dan juga memiliki kesaktian tinggi, sehingga dapat membebaskan dirinya dari bahaya. Raden Dewabrata pun menyembah, memberi hormat kepada Prabu Santanu. Ayahnya yang selama 15 tahun tak pernah ia jumpai. Prabu Santanu lalu menyerahkan nasib Raden Salwarukma kepada Raden Dewabrata. Mengingat persaudaraan di antara Prabu Santanu dengan Prabu Bahliga, maka Raden Dewabrata pun membebaskan Raden Salwarukma yang terhitung sepupunya itu, dan mempersilahkannya pulang ke Siwandapura. Raden Salwarukma merasa malu dan segera pergi tanpa pamit. Batari Ganggawati lalu berkata kepada Prabu Santanu bahwa ia sudah memenuhi janjinya untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada Raden Dewabrata. Kini Raden Dewabrata telah menyelamatkan semua pelajaran ilmu kenegaraan dari Batara Wahaspati, serta ilmu keprajuritan dari Batara Rama Parasu. Setelah dirasa cukup, Batari Ganggawati pun mohon pamit kembali ke kahyangan. Prabu Santanu meminta mantan istrinya itu tetap tinggal di kerajaan Hastina dan membina rumah tangga seperti dulu lagi. Namun Batari Ganggawati menolak. Ia harus kembali menjadi bidadari karena masa hukumannya di dunia telah berakhir. Ia juga menyarankan agar Prabu Santanu segera menikah lagi untuk mendapatkan permaisuri baru sebagai pendamping. Prabu Santanu melantik Raden Dewabrata sebagai Pangeran Mahkota. Prabu Santanu menilai Raden Dewabrata telah matang secara usia dan pendidikan. Maka pada hari yang dianggap baik, ia pun melantik putranya itu sebagai Pangeran Mahkota Kerajaan Hastina. Berita ini disambut dengan gembira oleh seluruh rakyat, karena mereka merasa pengangkatan Raden Dewabrata sebagai calon raja adalah keputusan yang sangat tepat.
Para penduduk yakin, jika kelak Raden Dewabrata menjadi raja, maka kerajaan Hastina akan lebih makmur dan semakin berwibawa. Setelah upacara pelantikan putranya berakhir, Prabu Santanu mengajak Raden Dewabrata pergi berburu ke hutan Mandalasara untuk bertamasak. Prabu Santanu bertemu Dewi Durandini. Dalam perburuan tersebut, Prabu Santanu terlalu asik mengejar seekor kijang, sehingga tanpa terasa, ia pun terpisah dari rombongan dan hanya ditemani pembantunya yang bernama Kyai Surarata. Mereka berdua naik kuda masing-masing, mengejar buruan tersebut hingga sampai di tepi sungai Jamona. Di tepi sungai tersebut, Prabu Santanu terkesima melihat ada seorang tukang perahu cantik jelita, yang tidak lain adalah Dewi Durgandini. Seketika ia pun jatuh cinta dan berterus terang ingin memeristri tukang perahu tersebut. Dewi Durandini menolak lamaran Prabu Santanu karena dirinya hanyalah seorang rakyat jelata yang tinggal di desa Masa. Tentunya tidak pantas menjadi istri seorang raja besar dari kerajaan Hastina. Apalagi ia juga seorang janda yang pernah melahirkan anak sekitar 10 tahun yang lalu. Penolakan Dewi Durgandini ini membuat Prabu Santanu semakin penasaran. Prabu Santanu tidak peduli, meskipun Dewi Durgandini sudah janda, karena ia sendiri juga seorang duda. Ia pun berjanji akan mengabulkan segala permintaan Dewi Durandini apabila bersedia menjadi istrinya. Mendengar penawaran ini, Dewi Durgandini pun mengajukan syarat bahwa ia bersedia menjadi istri Prabu Santanu, asalkan kelak putranya yang ditetapkan sebagai raja di kerajaan Hastina. Prabu Santanu sangat terpukul mendengar syarat yang diajukan Dewi Durgandini itu. Ia pun pergi tanpa pamit, meninggalkan sungai Jamuna dengan perasaan sangat kecewa. Prabu Santanu jatuh sakit. Prabu Santanu dan Kyai Surarata bertemu Raden Dewabrata beserta Resi Jawalagni dan Patih Basusara yang sibuk mencari mereka. Tanpa banyak bicara, Prabu Santanu langsung mengajak rombongan tersebut kembali ke kerajaan Hastina. Raden Dewabrata heran melihat perubahan sikap ayahnya yang kini menjadi murung selama perjalanan pulang. Sesampainya di istana, Prabu Santanu lebih suka mengurung diri di dalam kamar. Perasaannya sedang bimbang. Di satu sisi, ia seorang Buddha yang terlanjur jatuh cinta dan mengumbar janji kepada seorang wanita. Dan di sisi lain, ia tidak ingin menggantikan kedudukan Raden Dewabrata sebagai putra mahkota dengan orang lain. Karena terlalu keras berpikir, kesehatan Prabu Santang menjadi buruk dan ia pun jatuh sakit. Raden Dewabrata mencari tahu apa yang menyebabkan ayahnya sakit. Namun sang ayah hanya diam tak mau berterus terang. Ia lalu bertanya kepada Kyai Surarata perihal apa yang terjadi selama perburuan kemarin.
Setelah didesak terus-menerus, Kyai Surarata akhirnya bercerita dari awal hingga akhir tentang pertemuan Prabu Santanu dengan Dewi Durgandini, perempuan tukang perahu di Sungai Jamuna. Raden Dewabrata melamar Dewi Durgandini untuk ayahnya. Setelah memahami duduk persoalannya, Raden Dewabrata pun berangkat ke Sungai Jamuna menemui Dewi Durgandini. Kepada wanita itu, ia memperkenalkan diri sebagai putra tunggal Prabu Santanu dan menyatakan ingin melamarnya sebagai istri sang ayah. Dewi Durgandini pun menyampaikan syarat bahwa ia bersedia menjadi istri Prabu Santanu, asalkan keturunannya yang ditetapkan sebagai Raja Hastina. Tak disangka, Raden Dewabrata menerima syarat tersebut tanpa menawar. Dan ia rela melepaskan kedudukannya sebagai pangeran, mahkota kerajaan Hastina. Ia juga berjanji akan selalu setia seumur hidup melayani keturunan Dewi Durgandini yang menjadi Raja Hastina, siapapun orangnya. Dewi Durgandini masih belum puas. Ia percaya Raden Dewabrata pasti akan menepati janjinya. Namun bagaimana dengan keturunannya kelak? Dewi Durgandini khawatir keturunannya nanti akan diberontak oleh keturunan Raden Dewabrata. Mendengar itu Raden Dewabrata pun bersumpah akan menjalani hidup wahdat, yaitu tidak menikah seumur hidup. Dengan demikian, Dewi Durgandini tidak perlu khawatir terhadap keturunannya. Sumpah ini pun disambut dengan suara halilintar, menggelegar memenuhi angkasa. Pada saat itulah, Prabu Santanu datang bersama Kyai Surarata dan meminta Raden Dewabrata untuk membatalkan sumpahnya. Ia rela tidak jadi menikah dengan Dewi Durgandini daripada Raden Dewabrata yang harus melepaskan haknya serta menjalani hidup wahdat. Namun Raden Dewabrata menolak membatalkan apa yang telah ia ucapkan. Ia menyatakan bahwa kebahagiaan sang ayah berada di atas segalanya. Prabu Santanu sangat terharu atas ketulusan putranya tersebut. Ia pun memberikan nama baru untuk Raden Dewabrata, yaitu Raden Bisma, yang berarti mengerikan. Itu karena sumpahnya tadi disambut oleh gelegar petir yang mengerikan. Raden Bisma memukul mundur Prabu Bahliga. Pada hari yang ditentukan, dilaksanakanlah pernikahan antara Prabu Santanu dengan Dewi Durgandini. Pernikahan ini dihadiri pula oleh Prabu Pasupati dan Raden Durugandana dari Kerajaan Wirata, serta para raja lainnya, seperti Prabu Mandararia dari Kerajaan Gandhara Desa, serta Prabu Mandrakiswara dari Kerajaan Mandraka. 9 bulan kemudian, datang serangan dari Kerajaan Siwandapura, yang dipimpin langsung oleh Prabu Bahlita dan Raden Salwarukma. Mendengar kabar itu, Raden Bisma Dewabrata segera berangkat memimpin pasukan Hastina untuk menghalau mereka. Pertempuran sengit pun terjadi. Lagi-lagi Raden Bisma berhasil menunjukkan keunggulannya dalam melindungi kerajaan Hastina.
dengan melepaskan panah angin. Ia pun menghempaskan Prabu Bahlika dan Raden Salwarukma beserta seluruh pasukan Siwandapura sejauh-jauhnya, meninggalkan kerajaan Hastina. Bersamaan dengan peristiwa kemenangan Raden Bisma tersebut, Dewi Durandini melahirkan 2 bayi laki-laki, hasil perkawinannya dengan Prabu Santanu. Kedua putra itu pun diberi nama Raden Citragada dan Raden Citrawirya. Rahayu, rahayu, rahayu.